Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Padmawati, NPM 21120051, kelas SIP 2102. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari dosen pengampu Bapak Ihsan Parunduri MSI yang menjelaskan tentang materi-materi yang ada di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian arsitektur dan organisasi komputer, komputer dan evolusi kinerja komputer, Central Processing Unit, memori, sen instruksi, bahasa assembly, model input atau output, sistem bus, operasi aritmatika, sistem operasi, penjadwal prosesor. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, kecepatan proses dan sistem instruksinya. Implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja. Contoh dari arsitektur komputer, arsitektur von Neumann, CISC, RSC, Bluggen, dan lain-lain. Di dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar suatu sistem komputer. Pengertian organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen. Penyusunan sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya biasanya mempelajari bagian terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Contohnya, apakah suatu komputer perlu memiliki instruksi pengalamatan pada memori merupakan masalah rancangan arsitektural. Apakah instruksi pengalamatan tersebut akan diimplementasikan secara langsung ataukah melalui mekanisme saja adalah kajian organisasional. Perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer. Organisasi komputer bagian yang terkait dengan erat dengan unit-unit operasional, contoh teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer, atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, contoh set instruksi aritmatika yang dipergunakan teknik pengalaman mekanisme. Lalu saya akan menjelaskan tentang komputer dan evolusi kinerja komputer. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara bahasa komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Evolusi kinerja komputer. Evolusi di bidang teknologi terus mengalami perkembangan, khususnya pada komputer. Komputer sendiri sering dikenal berfungsi sebagai alat untuk menghitung atau melakukan operasi aritmatika. Namun, untuk saat ini komputer telah berevolusi dan memiliki fungsi yang sangat beragam. Komputer generasi pertama, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC merupakan komputer yang sangat legendaris dirancang oleh John Morse dan John Preston Eckert. Komputer ini dirancang di Universitas Pennsylvania. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton yang berunsur lebih dari 1.800 tabung vakum. Komputer rata-rata mengkonsumsi daya hingga 140 kW. ENIAC memiliki kemampuan operasi penjumlahan hingga 500 operasi tiap detik. Komputer generasi kedua, DEX PDP-1. DEX PDP-1
DEX PDP-1 merupakan singkatan dari Digital Equipment Corporation Programmed Data Processor. 1. Ken Eslon dan Harlan Anderson mendirikan perusahaan bernama DEX pada tahun 1957. DEX telah memproduksi mesin 18 bit pertama kali. Komputer generasi ketiga, IBM ES-360. Selanjutnya, IBM memproduksi sebuah komputer mainframe dengan nama IBM ES-360, diberi nama 360 karena komputer ini didesain memiliki kemampuan melakukan operasi satu lingkaran penuh atau 360 derajat. IBM ES-360 dibuat pada tahun 1964 menggunakan teknologi isi sebagai rangkaiannya. Komputer generasi keempat, IBM ES-370. IBM ES-370 dirilis pada tahun 1970. IBM ES-370 mulai menggunakan teknologi chip LSI dengan memori utama berkecepatan tinggi menggunakan chip silikon tunggal. Kode dasar instruksi ES-370 ini disimpan dalam RSC. Komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ditandai dengan teknologi paralel dan networking, sudah mengenal adanya internet. Berawal dari sebatas antar universitas, namun karena teknologi yang semakin maju kini dunia terasa tidak ada batas jarak dan waktu. Sudah banyak ditemukan web, browser, dan jangkauan komunikasi di seluruh dunia yang semakin tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Central Processing Unit. Pengertian CPU. CPU merupakan singkat dari Central Processing Unit atau dalam Wikipedia diterjemahkan sebagai unit pemroses sentral. CPU adalah perangkat keras atau hardware yang memiliki tugas utama untuk memproses data atau perintah yang dimasukkan di komputer. Komponen CPU. Sama seperti otak manusia yang memiliki beberapa bagian dan komponen, CPU juga demikian. Untuk bisa bekerja, CPU memiliki beberapa komponen. Di dalam CPU terdapat beberapa jenis komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain untuk menerima perintah dan memproses. Komponen tersebut terdiri dari control unit. Komponen CPU yang pertama ada control unit atau unit kontrol, yaitu pusat pengendali komputer. Unit kontrol memiliki tugas sebagai pengambil berbagai data dan perintah yang diberikan kepada komputer untuk kemudian diproses, menyelesaikan setiap instruksi yang berhubungan dengan logika dan aritmatika. Baru ALU, Arithmetic and Logical Unit. Bagian kedua dari CPU adalah ALU atau Arithmetic and Logical Unit. Bagian ini memiliki peran untuk melakukan operasi pada aritmatika dan logika yang telah diinstruksikan oleh unit kontrol. Tugas utama ALU adalah melakukan seluruh perhitungan matematika yang diberikan sesuai dengan instruksi program. Lalu register. Komponen terakhir dari CPU adalah register. Komponen ini merupakan alat untuk penyimpanan kecil yang memiliki kecepatan akses yang cukup cepat, berguna sebagai media penyimpanan data atau instruksi yang diproses. Lalu fungsi CPU. CPU berfungsi menghubungkan berbagai peralatan periferal, termasuk perangkat input atau output, dan untuk penyimpanan tambahan pada komputer. Di komputer modern, CPU tergantung pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut mikroprosesor. Lalu memori. Pengertian memori. Dalam komputasi, memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk penyimpanan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sinonim dengan kata penyimpanan utama atau memori utama. Dalam bahasa Inggris, sinonim kuno memori adalah jenis-jenis memori ada ROM, Read Only Memory. ROM merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen dan data di dalamnya tidak dapat dimodifikasi. Dengan kata lain, ROM hanya bisa diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi.
RAM, Random Access Memory. RAM adalah hardware di dalam perangkat gadget seperti komputer, smartphone, dan laptop. RAM sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, sementara memori serta berbagai instruksi program dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. DRAM, Dynamic Random Access Memory. Jenis memori dalam komputer selanjutnya itu Dynamic Random Access Memory (DRAM). Jenis memori ini hanya digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus digerakkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. Baru CMOS Complementary Meta-Extended Semiconductor. COMS adalah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan RAM, statis, pengontrol mikroprosesor, dan circuit logika digital lainnya. COMS juga digunakan di circuit analog seperti pengubahan data, sensor gambar, dan trimactic integrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Cache Memory. Set memory adalah jenis memori yang memiliki ukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk penyimpanan data atau instruksi yang sering diakses. Fungsi memori: menampung instruksi ataupun program dan peranti, masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU (Arithmetic and Logic Unit) sebelum dikirim ke peranti keluaran. Menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU (Arithmetic dan Logic) untuk diproses lebih lanjut. Set instruksi. Pengertian set instruksi. Set instruksi atau bisa disebut instruksi set arithmetic adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh CPU berdasarkan tipe arsitekturnya. Set instruksi juga merupakan sebuah kamus yang berisi sekumpulan instruksi yang ada di CPU. Elemen-elemen set instruksi. Operation code. Operation code atau sering disebut opcode adalah suatu kode yang berisi perintah yang digunakan untuk menentukan dan menjalankan operasi matematika tertentu. Scored operand references. Scored operand references adalah suatu sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operand operasi matematika. Reset operand referensi. Reset operand referensi adalah suatu hasil dari operand operasi matematika yang dijalankan. Next instruction referensi. Next instruction referensi adalah bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksinya dijalankan selesai. Desain set instruksi. Desain set instruksi adalah suatu rancangan set instruksi. Dalam desain set instruksi terdapat berbagai masalah yang kompleks yang melibatkan beberapa aspek, yaitu kelengkapan set instruksi, ortonogalitas yaitu sifat independensi instruksi, kompatibilitas berupa skor kode dan objek kode. Bahasa assembly. Pengertian bahasa assembly. Bahasa assembly merupakan jenis bahasa programan yang ada pada generasi kedua. Bahasa assembly ini juga dinamakan sebagai bahasa rakitan yang merupakan bahasa digunakan untuk komputer. Namun bahasa ini masuk ke dalam kategori sebagai bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini merupakan notasi untuk mesin sehingga nanti bisa dibaca oleh manusia. Contoh programnya seperti yang ada di gambar ini. Dan hasilnya seperti yang ada di gambar ini. Manfaat bahasa assembly. Membuat seorang menjadi lebih paham cara OS, prosesor, dan BIOS saling bekerja sama. Seseorang dapat lebih mengetahui proses instruksi data dan cara proses
prosesor menjalankan instruksi, menyederhanakan tugas kompleks perangkat keras, menurunkan kebutuhan memori, menurunkan waktu eksekusi yang dibutuhkan, memahami jauh lebih tentang apa yang terjadi dalam komputer. Lalu, modul input atau output. Pengertian modul input atau output merupakan peralatan antarmuka interference bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Masalah input atau output. Terdapat beberapa alasan kenapa piranti-piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer, yaitu bervariasi metode operasi piranti peripheral, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti perihal tersebut. Kecepatan transfer data piranti perihal umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Fungsi utama input atau output. Modul input atau output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Modul input atau output memiliki dua buah fungsi utama, yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Lalu, sistem bus. Pengertian sistem bus. Sistem bus merupakan sistem di mana komponen-komponen dalam sebuah komputer terhubung dengan baik untuk mengerjakan tugasnya. Komponen di sini maksudnya seperti CPU, memori, perangkat input atau output. Komponen tersebut terhubung menjalankan fungsi dengannya baik. Jenis sistem bus. Jenis sebuah bus bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu dedicated bus dan multiplexed bus. Adapun penjelasan adalah sebagai berikut. 1. Dedicated bus. Dedicated bus merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja. Bus ini mempunyai kelebihan, yaitu kecepatannya yang tinggi, akan tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Multiplexing bus. Multiplexing bus merupakan bus yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulan dari bus ini yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu kecepatan rendah dan perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Lalu, operasi aritmatika. Pengertian operasi aritmatika. Operasi aritmatika merupakan operasi dasar bilangan dalam matematika. Cabang ilmu dari matematika ini mengkaji bilangan bulat positif melalui proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Perkalian, menurut Van de Walle 2003, dalam buku pengembangan pengajaran matematika sekolah, dasar dan menengah, perkalian merupakan hasil penjumlahan berulang. Perkalian pada bilangan asli memuat 3 sifat, antara lain asosiatif, komutatif, dan distribusi penjumlahan. Untuk lebih memudahkan pemahaman terkait sifat perkalian tersebut, simak contoh berikut ini. Perkalian asosiatif sama dengan buka kurung A kali B, tutup kurung X kali C dikali C sama dengan A kali buka kurung B kali C, tutup kurung. Perkalian komutatif sama dengan A kali B sama dengan B kali A. Distribusi penjumlahan sama dengan N kali buka kurung A tambah B, tutup kurung sama dengan buka kurung N kali A, tutup kurung tambah buka kurung N kali B, tutup kurung. Pembagian. Pembagian diibaratkan sebagai sekumpulan benda yang diibaratkan X. Lalu benda dibagi dalam jumlah yang sama dalam kelompok Y. Cara membaginya pun dilakukan secara berulang sebanyak Y hingga habis. Setiap dilakukan pembagian rata ke semua kelompok. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut.
40 dibagi 5 sama dengan 8. Pada soal di atas, terdapat 8 kali pengambilan angka 5 hingga habis pada bilangan 40. Setiap kali pengembalian dibagi rata ke dalam 5 kelompok. Penjumlahan. Terdapat beberapa sifat dari operasi penjumlahan, antara lain sebagai berikut. Himpunan semua bilangan real tertutup operasi penjumlahan. Untuk setiap real A dan B, maka A tambah B merupakan bilangan real. Operasi penjumlahan bersifat komutatif, yakni untuk setiap bilangan real A dan B, maka berlaku A tambah B buka kurung B tambah A. Contoh 5 tambah 6 sama dengan 6 tambah B. Pengurangan. Operasi pengurangan merupakan lawan dari operasi penjumlahan. Misalnya, 8 dikurangi 2 memiliki arti yang sama dengan 8 dikurangi dengan lawan 2. Jika divisualisasikan dalam bentuk angka, diperoleh hasil berikut. 8 dikurang 2 sama dengan 8 ditambah buka kurung min 2 sama dengan 6. Rumus di atas berarti setiap bilangan A dan B berlaku A kurang B sama dengan A tambah min B. Lalu, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Macam-macam sistem operasi: komputer, DOS, Windows, Linux, Mac OS, smartphone atau handphone, Java, Symbian, BlackBerry, Android, iOS. DOS. Sistem operasi DOS adalah DOS. Disk Operating System merupakan salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi. Disk Operating System dipakai pada media penyimpanan disk sebagai baik disket maupun hard disk. Beberapa produk DOS sampai saat ini adalah DOS 1.0, DOS 2.0, DOS 3.0, dan lain-lain. Lalu, penjadwalan proses. Penjadwal CPU didasarkan pada SO-nya menggunakan prinsip multiprogramming dengan cara mengalihkan kerja CPU untuk beberapa proses. Maka CPU akan semakin produktif. Pada multiprogramming, selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu. Sedangkan pada uniprogramming, hal ini tidak akan terjadi karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu pada saat proses berpindah dari keadaan running ke waiting, pada saat proses berpindah dalam keadaan running ke ready, pada saat proses berpindah dalam keadaan waiting ke ready, pada saat proses berhenti. Jika model penjadwalan yang dipilih adalah keadaan 1 dan maka disebut non-primitive. Sebaliknya, jika yang digunakan adalah keadaan 2 dan 3, maka disebut dengan primitive. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyelesaian proses yang dilakukan selama short time coding. Fungsi-fungsi yang terkandung di dalam dispatcher: switching context, switching ke user mode, melompat ke lokasi tertentu pada user program untuk memulai program. Waktunya diperlukan dispatch untuk menghentikan suatu proses yang dimulai untuk menjalankan proses yang lainnya, disebut dengan dispatch launcher. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari algoritma ini cukup besar. Misalnya ada 3 proses, PU1, PU2, dan PU3 yang meminta layanan CPU. Selanjutnya, kriteria yang akan digunakan untuk membandingkan algoritma penjadwal CPU adalah rata-rata waktu tunggu, average waiting time (AWT), yaitu total waktu untuk semua proses dibagi dengan banyaknya proses. AWT jumlah proses waktu tunggu atau banyaknya proses. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.